Apa sih sebenarnya yang diwarisin sama orang tua? Kita hari ini mau bahas tentang yang sangat-sangat ditunggu, Apa tuh? warisan. Warisan. Halo. Halo, selamat pagi. Welcome. Selamat pagi Pak Ted. Pagi ya? Iya pagi. Jadi kita volume kedua podcast untuk UC Center for Family Business. Saya Mario Vianney dan ini adalah Pak Teddy. Yes. Pak Teddy. Pak Ted. Ya. Kita hari ini mau bahas tentang yang sangat-sangat ditunggu, Apa tuh? warisan. Warisan. Oh, pantesan judulnya tadi ya. Warisan. Warisan buat atau dari family business, perusahaan keluarga. Nah, Kalau menurut Pak Teddy ya Pak, warisan keluarga itu warisan keluarga dari perusahaan keluarga gitu ya. Itu boleh nggak sih dibahas waktu bareng-bareng gini masih ada semua gitu? boleh sih. Cuman kan yang seperti saya bilang di awal dulu Mas Rio. Jadi saya mulai menjadi seorang dosen untuk mempelajari sesuatu kan lebih dalam. Yep. Jadi ya termasuk warisan juga Mas Rio sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita tahu-tahuan aja, maka ngelihat warisan kan uang, Uang, bener-bener. modal gitu. Modal. Nah itu yang jadi pusat sengketa sebenarnya. Cuman kalau kita pelajari lagi lebih dalam, warisan yang diwariskan oleh orang tua itu ternyata bukan harta dalam bentuk harta itu yang penting. Suatu hari nanti orang tua kita akan pensiun, terus mewariskan harta, ya kan? Harta dalam berupa aset dan kontrol gitu. Aset itu kan perusahaannya, terus sama orang-orangnya, manajemennya ke kita sebagai generasi penerus, ya kan? Dikasih aja gitu ke kita, terus kita memimpin dan memiliki perusahaan itu. Itu kan yang kita warisi kan. Nah, Okay. ya kan? Kalau sepintas lihat gitu, sepintas mengetahui. Tapi sebenarnya saya mau mengutip sebuah kata-kata ya. Kalimat-kalimat dari guru saya tuh, namanya Pak Antoni Stanan, tahu dong? Iya dong. Berarti siapa sih nggak tahu Bang Dennis kanan? Pertama kali dia tuh bilang begini, Pak. Apa sih sebenarnya yang diwarisin sama orang tua? Kata dia Nah, gitu. itu tuh. Satu, harta, gampang itu mah kan udah pasti. Gitu. Udah pasti. Dua, yang lebih penting lagi apa coba? Ilmu. Nah, itu yang kita nggak lihat. Yang saya baru lihat setelah saya menjadi dosen. Wow. Ilmu, Pak. Iya iya. Soalnya buat kita anak-anak famous ya Pak ya, biasanya ya kita mikirnya Pasti ya. Wah. ya kalau nggak Saya juga. duit, barang-barang yang kelihatan. Kalau nggak rumah, kantor, mobil, Iya. tanah, kayak gitu-gitulah. Identitas, gaya ya. Punya Nah, usaha. gaya juga diwarisin Mbak. Iya, Kita nggak sempat identitas mikirin. kan, Pak. Oh. Identitas. Biar gimana juga, maaf ya, tapi kalau orang tua kita sudah mendirikan perusahaan cukup besar, terus kita adalah anaknya, Iya. kan terkadang jadi lebih keren ya. Iya juga sih. Iya juga sih. Baru kepikiran pengusaha sih. nih. Kita minum kopi dulu. Oh, minum. Ini kok saya sudah susu ya? Wait a minute. Pak Ted, kalau Pak Ted Iya. tadi bilang kan berarti yang pertama tadi ada harta ya. Tapi Harta. kedua yang lebih penting adalah ilmu. Nah, benar. ilmunya gimana maksudnya Pak? Nah ini nih, jadi kadang-kadang kita ya, kalau nggak mempelajari lebih dalam gitu. Kalau saya nggak jadi dosen lah, saya cuma tahu namanya ilmu pengetahuan gitu ya. Ya apa yang kita baca di buku kan. Betul betul. Ya kalau kampus kuliah ya udah nanti ada dosennya, terus nanti dosennya bacain dari buku, ya kan, terus kita nulis, catat, tes, terus diuji, ya kan gitu ya. Betul. Ternyata tidak demikian, Pak. Jadi namanya ilmu atau pengetahuan itu kan ada dua jenis, Pak. Ada satu yang memang tertulis, namanya itu ilmu eksplisit. Eksplisit. Satu lagi ada ilmu yang sulit untuk ditulis, Pak. Nah, saya sebutnya gitu dah, ilmu yang sulit untuk ditulis, atau bahasanya sih disebut tacit. Tacit. Tacit knowledge. Tacit knowledge. Contohnya ya, Pak ya. Kadang-kadang kalau kita perhatiin orang tua kita ya, kalau dia lagi, coba perhatiin deh, waktu dia lagi negosiasi sama orang, papa kita gitu. Kadang-kadang kalau kita lihatin, wih, ini kok harga, misalkan lagi tawar-tawaran harga ya, buat kita ini harganya kemurahan nih gitu kan. Tapi kalau orang tua kita, deal. Nah kayak gitu. Kalau dicocokin sama teori-teori bisnis kan jadi nggak cocok ya.
ini harganya kadang-kadang mepet banget, untungnya kecil. Tapi orang tua kita kadang suka ngambil keputusan untuk itu. Tapi memang kita anak-anak kampus mikirnya kayak gitu sih, Pak. Cuannya di mana terus? Iya, kan kekecilan kadang-kadang. Nah, tentu orang tua kita kalau udah bikin bisnis sampai berkembang gitu, nggak mungkin namanya bodoh kan. Masa orang tua Iya juga sih kan jalan buktinya. Iya, buktinya jalan. Kadang-kadang orang tua kita juga ada yang cuma lulusan SMP, SMA gitu ya. Tapi kan bukan bodoh gitu. Mungkin nggak baca buku yang kita baca benar. Nggak ngapalin teori-teori benar gitu. Tapi kalau dia udah sampai berhasil, tentu bukan orang bodoh lah. Pasti lah. Iya, Cuman orang tua kita kan nggak ikut pendidikan formal. Tapi ilmunya tuh banyak. Sebagai contoh ya itu, bagaimana bisa negosiasi dengan cepat, terus ngambil keputusan, kita lihat ini kayaknya nggak untung deh. Iya. Tapi tentu orang tua kita punya pertimbangan Mas, pasti. Berarti pertanyaannya gini Pak, gimana cara anak-anak Fembus tuh bisa pelajarin tacit knowledge itu tadi? Tacit knowledge. Cara kita dapat warisan tacit knowledge itu. Nah itu benar-benar tergantung sama relasi, itu nomor satu sih. Relasi kita ke orang tua gitu. Oh jadi hubungan anak-anak Fembus ke orang tuanya? Karena kalau tahu nggak Mas, bokap orang tua kita, ya orang tua kita itu pasti mau mewarisin ilmunya dia, pasti. Ya pastilah, ya nggak, bener kan? Pastilah. Yakin lah. Cuman karena ini ilmunya tacit. Nah, namanya tacit ya. Tacit tadi kan nggak tertulis toh Pak? Sulit untuk ditulis. Ditulis. Karena berasal dari pengalamannya orang tua kita. Nah, karena itu sulit sekali untuk dituliskan, maka orang tua kita juga tentu sulit untuk mengajarkan. Padahal dia pengen. Siapa sih nggak pengen? Berarti si anak Fembusnya harus yang ngejar dong? Harus terjadi kesepakatan lah dengan orang tua nih. Sebagai contoh, salah satu tekniknya kan mentoring. Salah satu tekniknya. Jadi ada tiga tahap sebenarnya. 3 tahap. Yang pertama itu I do, you see. Wah, gila. I do, you see. Universitas Ciputra. Bukan. Bukan. You see, Pak. Itu you see. You see melihat. Melihat. I do, you see. Jadi kalau saya orang tua ya, Mas Rio ini anak saya gitu. Rio, nih gua tunjukin, lu lihat aja deh. Gitu. Oke. Dalam beberapa waktu. Nah, terus yang kedua adalah I do, you do. Wah. I do, you do. Oke. Saya lakuin. Saya papa kerjain, kamu juga kerjain. Yuk kita kerjain sama-sama coba. Gitu. Dan yang terakhir adalah I see, you do. Berarti si papanya yang lihat, dampingin. Anaknya yang ngerjain. Itu prinsipnya untuk transfer tacit knowledge dari generasi senior ke generasi penerus. Nah itu yang benar-benar berharga Mas. Ya iyalah kalau namanya duit Mas, berapa sih? Loh berarti Pak, sorry. Yang 3 tahap tadi itu si orang tua harus tahu juga dong? Iya, nah itu dia sih. Jadi kalau diurutin berarti ini kesepakatan tentang 3 tahap tadi itu harus benar-benar oke, kita mau ngelakuin bareng-bareng gitu. Iya. Jadi harus anaknya juga mau, orang tuanya juga mau sih Mas. Kalau anaknya doang yang mau gitu ya, tapi orang tuanya kurang paham, ya gimana? Oke. Orang tuanya juga mesti paham. Oke. Kayaknya ini perlu disebarluasin. Iya. Jadi orang tua ya. Orang tua juga harus tahu, tapi anak-anak juga harus tahu tahap-tahap tadi Pak ya. Betul. Itu harus urut ya Pak ya. Nggak mungkin kebalik-balik kan ya. Nggak mungkin, coba aja. Oke. Bisa. Kadang perlu pendampingan orang ketiga sih. Kadang ya. Karena kalau di Universitas Ciputra kan dosennya sampai ngedampingin sampai ke rumah. Bener, kita sampai mentoring gitu Pak. Sampai ke rumahnya. Jadi jembatan antara orang tua dan anak. Kalau di UC. Ya juga ya, berarti perlu ada bridging antara orang tua dan anak juga. Oke. Wah. Berarti kalau gitu Pak Ted ya, gimana caranya nih anak-anak bikin komitmen untuk tadi 3 tahap tadi ya Pak ya? Bersama orang tua. Bersama orang tua ya. Orang tua mesti ngerti. Nah, lucunya ya Mas, kalau berdasarkan ini dari Patanan lagi nih, Patanan bilang, atau saya Patanan mereferensi dari mana ya? Orang tua pasti mewariskan harta ke anaknya. Udah pasti deh. Itu betul gak? Berarti itu hukum pasti ya? Pastilah. Tetapi lebih banyak orang tua yang mewariskan pengetahuan tacitnya itu ke karyawan kepercayaannya. Oke. Jadi nggak jatuh ke anaknya, malah jatuh ke karyawan kepercayaannya.
Iya dong. Oke. Kok karyawan kepercayaan kan tiap hari ngikut. Ah, Terus dimarahin sama orang tua kita pasti kan. Namanya karyawannya. Tapi sebenarnya dia belajar loh. Dia ngeliatin, oh gini caranya ya, gini caranya. Ya ilmunya ke karyawannya. berarti kalau gitu anak famous harus ikut juga dong? Iya bener. Oke. Sadar nggak masalahnya? Ini sadar gara-gara saya belajar mas. Saya bener-bener ngadepin family business harus belajar. Coba anak-anak famous sadar gak nih? Disindir loh kita. Harus belajar, serius. Kalau nggak bijak kita ngelihatnya. Oke. Wah, menarik banget ya. Berarti kalau kita boleh ngomong tuh berarti warisan anak famous itu Warisan. akan lebih oke banget daripada yang bukan non famous dong, Pak. Secara Iya, di dunia ini ya, di dunia entrepreneurship entrepreneurship, ya. Kita harus bersyukur lah ya, orang tua kita pengusaha dan udah menjalankan itu, berarti dia punya ilmu entrepreneurship. yes. Nah ini kan yang kita bisa minta gitu. Berarti beruntung banget nih teman-teman anak famous yang ada di UC dong. Iya. Udah tahu tahap-tahapannya nih. Tinggal gimana cara ngelakuinnya nanti kita bahas di kelas lagi kayaknya. Buat yang di luar UC gimana? Boleh kontak UC Center for family business lah. Katanya terakhir nih, buat teman-teman anak famous ya, siapapun lah mau di UC nggak di UC, yang lagi nerusin family businessnya, itu tipsnya dong Pak terakhir Pak, biar bisa ngejar warisan yang ilmu tadi, yang baik tacit knowledge maupun yang bisa tadi tertulis itu. Nah ini kan kalau masalah itu kan yang itu penting mentransfer pengetahuan Nah cara transfernya itu. orang tua ke anak kan. Anaknya. Dan itu adalah family business sebenarnya. Family business itu unik gara-gara itu adanya transfer pengetahuan dari orang tua ke anak, itu family business. Kalau nggak ada transfer sebenarnya dia nggak bisa dibilang family business. Siapa yang nerusin coba? Oh cuma. Yep. Nah saran saya sih yang pertama kedua generasi ini pertama harus sadar dulu. Bahwa intinya itu sebenarnya ada di ilmu orang tua. Bukan anaknya aja loh, bukan kitanya aja loh, Mas. Tapi orang tua kita juga mesti ngerti. Oke. Nah, kedua, saya tahu orang tua tuh pasti mau lah ngewarisin ilmunya, ngewarisin uangnya ini, apalagi ngewarisin ilmunya pasti mau lah. Cuman dia nggak tahu caranya. Oke. Nah, ini mesti dikonfirm nih ke orang tua ya. Terus yang ketiga adalah ya jalankan ya, anak biar jadi pembelajar yang baik. Oke. Gitu. Itu teman-teman pesannya ya. Jadi anak Fembus, coba deh, boleh like, share ini juga ke generasi yang Papa, mama, atau kakek nenek yang lagi ada di Fembusnya. Nanti saya ngomong deh, kita yang ngomong deh. Siap. Oke, thank you Pak Ted. Kita ketemu lagi di volume 3 ya. Thank you Pak Teddy. Yes. Bye-bye.